Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada umat manusia, yang mana tidak ada lagi nikmat yang melebihi nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada penduduk bumi selama bumi ini masih ada. Kenapa tidak? Ya, atau kenapa demikian? Karena semua nikmat yang kita rasakan hari ini atau sebelumnya atau yang akan datang, semuanya akan kita tinggalkan kecuali nikmat Islam yang akan kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan harta benda kita tidak akan bermanfaat sama sekali nanti di hadapan Allah, sebagaimana ungkapan para pelaku kemusyrikan dan juga kekufuran ketika mereka berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam suratul Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi yawma idzin bibani, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbar wa tawalla. Kata Allah, pada hari itu orang mujrim adalah pelaku kemusyrikan dan kekufuran. Mereka berkeinginan berandai-andai, mereka berandai-andai
andaikan saja boleh menukar azab pada saat itu dengan anaknya, kemudian istri dan teman-temannya, kemudian kelompok yang selama ini melindungi dia di dunia, dan seluruh manusia, ya, maka dia akan melakukannya. Andaikan boleh menukar azab, memberikan jaminan kepada Allah berupa harta, anak, istri, teman, kemudian kelompok-kelompok yang selama ini melindungi dia di dunia, atau seluruh manusia diberikan kepada Allah, yang penting dia bebas dari azab Allah. Ternyata itu tidak mungkin. Ternyata itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan setelah itu, kalla, dibentak oleh Allah. Dalam bahasa Quran kalau disebut kalla itu bentakan, bentakan keras. Tidak mungkin, karena sungguhnya neraka itu bergejolak, nazza'atan lisyawa. Selain itu, neraka itu mengupas sampai ke kulit kepala. Lihat apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir ini. Mereka ingin sekali memberikan seluruh yang mereka miliki kepada Allah, yang penting mereka selamat dari azab Allah. Tapi ternyata kita tidak perlu mengumpulkan dunia seisinya atau mengumpulkan seluruh manusia untuk membantu kita nanti di yaumul qiyamah. Cukup kita mati membawa Islam dan iman yang benar, insyaallah Allah akan memberikan kepada kita keselamatan, keamanan, dan juga diarahkan ke surganya. Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kekufuran, dengan kezaliman, kesyirikan, mereka akan memperoleh keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Kapan mereka aman? Mereka aman di dunia dari bahaya kekufuran dan kemusyrikan. Mereka aman pula pada saat sakratul maut, di saat yang sangat genting, pada saat kita berjumpa dengan kematian. Datang malaikat-malaikat pembawa rahmat menemui dia karena dia istiqamah, mati dalam keadaan membawa Islam dan iman. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Kalimat istiqamah di sini ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai mati di atas tauhid, di atas Islam. Dan sakratul maut itu bukan suatu yang mudah. Disebutkan dalam kamus Lisanul Arab tentang makna sakratul maut, yaitu syiddatuhu wa ghasyatuhu, yaitu gentingnya kematian, kerasnya himpitan kematian, dan gelap waktu itu. Pada posisi seperti itu manusia berada dalam dua keadaan, takut, sedih. Itu pasti. Maka karena dia beriman, dia istiqamah di atas Islam, apa Allah katakan setelah itu? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat-malaikat turun kepadanya. Malaikat yang turun ini ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi sendiri yang menafsirkan malaikatnya, bentuk-bentuknya dan apa yang mereka bawa. Kata Nabi SAW, nazalat ilaihi malaikatun
bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutiha. Turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang putih bersih wajah mereka itu dan bersinar bagaikan sinar cahaya matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga untuk membungkus ruh si mayit yang mukmin tadi, dan juga membawa serbuk wangi dari surga pula. Apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu? Alla takhafu, tak usah kau takut. Sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, di antara makna alla takhafu yakni jangan kau takut, karena setelah ini akan ada jaminan keamanan buat dirimu setelah kematian. Dia dapat keamanan karena dia telah mentauhidkan Allah selama hidupnya. Dia jaga Islamnya, dia jaga imannya. Wala tahzanu, jangan pula kau bersedih hati, karena biasanya orang yang berpisah dengan harta bendanya dia akan sedih. Jangankan mati, berpisah karena safar saja kita sedih. Ya, ini kematian. Maka para malaikat mengatakan, jangan sedih, akan ada pengganti setelah ini. Ini orang-orang yang beriman. Ternyata modal yang paling besar ketika kita ingin mendapatkan keselamatan nanti di yaumul qiyamah adalah nikmat Islam dan iman. Keduanya. Kalau kita bisa mempertahankan ini sampai berjumpa dengan Allah, maka Allah Jalla Dzikruhu akan berikan jaminan keamanan itu, dan kita dijauhkan dari rasa takut dan juga azab nanti di yaumul qiyamah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam menafsirkan surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta dan anak tidak bermanfaat lagi. Ya. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim. Disebutkan dari Ibnu Katsir, pada hari itu harta tidak bermanfaat bagi pemiliknya, meskipun dia membawa harta sepenuh bumi berupa emas. Demikian juga anak keturunannya, walaupun dia membawa anak keturunan sepenuh bumi pula untuk menebus dirinya dari adab Allah. Semuanya tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang dipenuhi dengan Islam dan tauhid. Ini yang bermanfaat. Oleh karena itu Allah mengatakan illa man atallaha biqalbin salim. Ibnu Katsir berarti menafsirkan qalbun salim adalah qalbun yang penuh dengan keimanan dan keislaman dan tauhid, jauh dari kemusyrikan. Oleh karenanya Ibnu Abbas menafsirkan qalbun salim adalah qalbun ya'lamu annahu la ilaha illallah, hati yang mengerti tentang kalimat la ilaha illallah. Disebutkan oleh tabi'in yang mulia Muhammad bin Sirin, qalbun salim adalah qalbun ya'rifu anna Allah huwal haqqu wa anna an-nar huwal haqqu wa anna al-qiyamata haqqun la rayba fiha wa anna Allah sayab'atsu man fi quburihim. Hati yang salim, kata Muhammad bin Sirin, hati yang mengenal Allah itu maha benar, hati yang meyakini hari kiamat dan tidak meragukannya, dan hati yang yakin bahwa manusia akan dibangkitkan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Semua ayat ini menggambarkan betapa besarnya nikmat Islam.
Lalu para pemeluk Islam itu mereka diberikan keutamaan dibandingkan dengan orang-orang sebelum mereka yang taat kepada Allah. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabain kamathali rajul istajara ujara'a faqala man ya'malu li min gudwatin ila nisfin nahari ala qiratin fa'amilatil yahud thumma qala wa man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qiratin fa'amilatin nasara thumma qala wa man ya'malu li min salatil asri ila an tagiba asy-syamsu ala qiratain fa antum hum faghadibatil yahud wan nasara faqalu ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajran." Perumpamaan kalian wahai umat Islam seperti perumpamaan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu seperti ada orang yang mempekerjakan para pekerja. Kelompok kerjanya ada yang bernama kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, dan kelompok Muslim. Diibaratkan begitu, ada kelompok para pekerja. Lalu orang ini berkata kepada para pekerjanya, kepada para pegawainya yang disebutkan kelompok-kelompok tadi, "Siapa di antara kalian yang mau beramal untuk diriku dari pagi sampai siang, ku gaji 1 qirat." Sepengetahuan antum 1 qirat itu berapa? Berapa 1 qirat? Hadis tentang jenazah. Siapa yang mengikuti jenazah sampai disolatkan dapat pahala seperti 1 qirat atau 2 qirat, seperti 2 gunung Uhud. Itu makna yang kita pahami selama ini. Itu arti secara maknawi. Kalau diartikan pahala, 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Tapi kita di sini berbicara gaji. Qirat kalau diartikan dengan gaji, diartikan dengan materi, maka 1 qirat itu sama dengan 1/6 dirham. 1 qirat sama dengan berapa? 1/6 dirham. Sebagaimana disebutkan dalam ta'liq kitab Fadlul Islam, 1/6 dirham. Orang ini mengatakan, siapa yang mau bekerja untukku dari pagi sampai siang, ku berikan 1 qirat atau sama dengan 1/6 dirham. Maka kelompok yang mau bekerja dengan gaji demikian dan juga waktu seperti itu adalah kelompok Yahudi. Ini menunjukkan zamannya Yahudi dibandingkan dengan zaman atau umur umat Muhammad, lebih panjang umur Yahudi dulu di zaman Nabi Musa. Dan mereka banyak melakukan ketaatan amal. Tapi gajinya cuma 1 qirat. Lalu orang ini mengatakan, siapa lagi yang mau bekerja untuk diriku dari siang hari sampai sore, aku berikan 2 qirat. Aku berikan 1 qirat lagi. Maka Nasrani pun beramal dari waktu zuhur sampai asar, cuma 1 qirat lagi. Lalu yang ketiga kalinya orang ini mengatakan, siapa di antara kalian yang mau beramal buat diriku, aku gaji dari sholat asar sampai maghrib, aku gaji dia 2 qirat. Berarti seberapa 2 qirat? 2/6 atau 1/3. Ya, kalianlah orang itu, kata Rasulullah SAW, umat Islam. Ya, umat Islam ini sedikit beramal, tapi pahalanya lebih banyak daripada orang-orang terdahulu. Lalu Yahudi dan Nasrani marah dan berkata kepada orang tersebut dalam perumpamaan tadi, ada apa dengan kami
Kami ini banyak beramal kok sedikit gaji, kata Yahudi dan Nasrani. Lalu dikatakan kepada mereka, hal naqastukum min ajrikum aw min haqqikum? Qalu la. Qala dzalika fadli utihi man asya. Apakah aku mengurangi hak kalian? Kata orang tadi kepada Yahudi dan Nasrani. Kata Yahudi Nasrani, tidak. Ya, kalau begitu apa yang mau diprotes? Gajinya pas, pagi sampai siang untuk Yahudi 1 qirot memang. Ya Nasrani dan dari siang sampai asar gaji untuk Nasrani 1 qirot. Maka untuk umat Islam sebenarnya 1 qirot juga. Tapi apa Allah katakan di akhir hadis? Itulah karunia atau kita istilahkan bonus. Yang bonus ini aku peruntukkan bagi siapa yang aku kehendaki saja. Gitu. Jadi begitu kondisi umat Islam dibandingkan umat-umat terdahulu yang taat. Umat Islam lebih utama. Demikian juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dari jalan yang lain kata Nabi SAW, nahnu al-akhiruna min ahli dunya al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini penduduk terakhir yang datang di bumi ini, tapi di yaumul qiyamah kita yang pertama kali masuk surga. Luar biasa jadi umat Islam. Nah, inilah agama yang patut kita syukuri, nikmat yang patut kita syukuri, ya. Bahkan lebih kita syukuri daripada nikmat-nikmat yang lain, karena kita akan selamat dengan Islam, bukan dengan harta benda. Nah, itu muqaddimah sedikit dari saya tentang Islam. Kita masuk pada pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang awal penyimpangan manusia. Allah sebutkan di beberapa surat, di antaranya suratul Baqarah, surat Yunus ayat 19, bahwa manusia dulu berada dalam satu agama. Sebutkan dalam surat Yunus ayat 19, wa ma kana an-nas illa ummatan wahidah fakhtalafu. Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Dahulu yang dimaksud adalah sebelum Nabi Nuh diutus. Demikian juga disebutkan dalam suratul Baqarah ayat 213. Allah katakan, kana an-nas ummatan wahidah. Dulu manusia itu berada dalam satu ajaran. Ummah yang dimaksud adalah ajaran. Ajaran apa yang mereka anut? Yang mereka anut adalah ajaran tauhid. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, di mana mereka tidak ada yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agama pada saat itu tidak berbilang. Berapa lamakah masa mereka atau waktu mereka menganut satu agama tersebut? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa masa itu panjangnya selama 10 kurun. Nah, 10 kurun di sini apakah bisa diartikan abad seperti pemahaman kita atau abad dalam artian generasi? Yang benar adalah abad dalam artian generasi. Berarti 10 generasi. Ya. Berarti selama 10 generasi dari keturunan Nabi Adam tidak ada seorang pun yang menganut agama lain selain agama mentauhidkan Allah. Ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas, makana baina Adam wa Nuh asyratu kurun. Antara Adam dan Nuh
Ya. Jaraknya adalah 10 generasi. Satu generasi dalam beberapa riwayat sejarah bisa mencapai ratusan ribu tahun di zaman itu, atau puluhan ribu tahun. Karena Nabi Nuh sendiri umurnya berapa? 1000 tahun lebih. Ya. Kenapa saya katakan 1000 tahun lebih? Karena umur dakwahnya saja 950 tahun. Belum umur sebelum itu. Karena mungkin Nabi Nuh lahir langsung dakwah. Ya enggak? Kalau Nabi Nuh saja umurnya segitu, maka sebelumnya lebih panjang lagi umurnya. Berarti selama 10 generasi iblis tidak mampu mengarahkan manusia kepada kemusyrikan. 10 generasi. Semua berada dalam agama Islam. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, yaitu meninggal 5 orang soleh di antara mereka. 5 orang soleh itu nama mereka disebutkan dalam surat Nuh. Yang pertama Waddun, yang kedua Suwa'un, yang ketiga Yaghus, yang keempat Ya'uq, yang kelima Nasrun. Nama ini dari bahasa mana? Maka sebagian ahli tafsir telah mengatakan nama ini diambil dari bahasa India. Walaupun sejarahnya belum ada sanad yang sahih tentang menisbatkan nama ini dari bahasa India. Yang jelas 5 orang soleh ini adalah orang-orang yang hidup sebelum Nabi Nuh diutus. Ini pendapat yang sahih yang ditarjih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, di syarah kitab Tauhid bab Al-Ghulu fi Salihin. Dalam kitab Tauhid, bahwa 5 orang soleh ini hidup sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus. Meninggallah 5 orang ini. 5 orang ini meninggal. Kata Abdullah bin Abbas dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, asma'u rijalin salihin. Mereka ini adalah 5 nama orang saleh. Itu tadi saya sebutkan. Waddun, Suwa'un, Yaghus, Ya'uq dan Nasrun. 5 orang ini adalah orang-orang saleh kata Ibnu Abbas. Falamma halaku, tatkala mereka berlima ini mati, auha syaitanu ila qaumihim, syaitan pun membisikkan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihim kanu yajlisuna ansaban. Kata syaitan kepada mereka, kepada orang-orang yang mengikuti 5 orang soleh tadi, hendaklah kalian membuat patung-patung yang serupa dengan 5 orang soleh ini, lalu tempatkan di tempat biasa mereka berlima berkumpul. Fafa'alu falam tu'bad. Mereka pun mengikuti arahan iblis tadi, dan mereka tidak tahu kalau itu iblis. Namun waktu itu iblis belum mengajak mereka untuk menyembahnya, karena kalau dia langsung mengajak mereka menyembah patung itu mungkin dihancurkan sekaligus pada saat itu. Karena masih ada benih-benih ilmu tentang tauhid yang mereka anut dari zaman Nabi Adam. Belum hilang ilmu tentang tauhid itu. Belum hilang pula ilmu tentang bahaya kemusyrikan. Maka iblis tidak langsung mengajak generasi yang membuat patung itu untuk menyembah patung tersebut. Lihat, mereka membuatnya hanya ingin mengenang saja. Makanya kata Ibnu Abbas, falam tu'bad, waktu itu belum disembah. Falamma halaka ulaika wa tanassakha al-ilmu
ubidat. Tatkala orang-orang yang membuat patung itu meninggal dunia, ganti generasi, dan ilmu mulai terkikis hilang. Ilmu tentang kenapa patung itu dibuat dan apa ajaran yang dianut oleh orang tua mereka hilang. Iblis datang lagi mempengaruhi generasi berikutnya, lalu patung tersebut akhirnya disembah. Maka mulai saat itulah agama manusia ini pecah. Oleh karenanya Allah katakan fakhtalafu. Setelah itu mereka berpecah belah. Karena mereka berpecah belah, faba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirina wa mundzirin. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Itu mengingatkan manusia dari bahaya perbuatan syirik. Lalu diutuslah nabi pertama. Siapa nabi pertama? Diutuslah rasul pertama. Siapa rasul pertama? Nuh alaihissalam. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Gara-gara manusia itu telah rusak, gara-gara kebodohan mereka, atau disebabkan karena kebodohan mereka, mereka rusak dalam akidah mereka, Allah utus Nuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dan Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah mereka selama 950 tahun. Ajakannya siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Yang diajarkan Nabi Nuh adalah ani'budullah wa ati'un. Beribadalah hanya kepada Allah, taati aku. Gitu. Mereka tidak menerima. Mereka menolak. Mereka mengatakan Nuh itu gila. Pengikutnya orang-orang yang dungu. Pengikut Nabi Nuh di orang-orang yang hina. Aradhiluna, orang-orang rendah di antara kami, kata mereka. Ya. Tapi Nabi Nuh tidak berhenti berdakwah. Sampai ketika Nabi Nuh menyuruh mereka meninggalkan berhala-berhalanya, apa kata mereka? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala. Mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Saling mewasiatkan mereka. Jangan kalian tinggalkan Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa dan Nasra. Itu patung 5 orang soleh. Jangan ditinggalkan. Sungguh berhala-berhala ini telah membuat mereka tersesat. Ya, tidaklah berhala ini menambah buat orang-orang yang zalim, melainkan kesesatan. Gara-gara kasus ini Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam innahunna qad adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, kata Ibrahim ketika dia merenungkan kisah Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah diriku dan juga keturunanku dari beribadah kepada berhala. Sungguh berhala-berhala ini telah menyesatkan kebanyakan umat manusia.
Kembali kepada awal kesesatan kaum Nabi Nuh tadi. Nabi Nuh berdakwah dan terus mengajak mereka. Ternyata tidak ada yang mengikutinya kecuali sedikit. Disebutkan oleh ahli tafsir kira-kira 80-an orang yang mengikuti dakwah siapa? Dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Nuh agar mereka semuanya dibinasakan kecuali orang-orang yang beriman. Singkat cerita, Allah katakan fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Mereka pun tertimpa musibah berupa banjir bandang, sedang mereka adalah orang-orang yang zalim. Perhatikan keadaan ini. Penyimpangan manusia pada saat itu sebab utamanya adalah hilangnya ilmu. Jauhnya generasi tersebut dari sumber ilmu, dan mulai hilangnya orang-orang soleh yang memiliki ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Dan itu juga terjadi pada umat-umat setelahnya. Semakin jauh umat itu dari nabi mereka, maka akan semakin terkikis kebenaran itu dari pemahaman kaum manusia. Hilang kebenaran, mereka ganti dengan kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus setelah Nabi Nuh, nabi yang terkenal yang dikenal dengan Abul Anbiya. Siapa dia? Nabi Ibrahim, bapaknya manusia, bapaknya para nabi. Dia berdakwah dengan dakwah yang sama. Kerusakan kaumnya tidak jauh daripada kerusakan orang-orang yang ada di zaman Nabi Nuh. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun aifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin fanadhara nadhratan fin nujum faqala inni saqim. Sesungguhnya pengganti daripada Nabi Nuh, artinya penerus Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim datang menemui Rabbnya dengan membawa hati yang salim. Hati yang salim, Abdullah bin Abbas mengatakan hati Ibrahim ini memahami tentang la ilaha illallah. Itu hati yang salim, kata Ibnu Abbas. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya, apa yang hendak kalian ibadahi? Apakah Tuhan-Tuhan yang kalian buat dengan dasar kedustaan ini yang kalian inginkan? Bagaimana pendapat kalian tentang Rabbul Alamin? Ada yang menafsirkan begini, kalimat Nabi Ibrahim ini ditujukan kepada mereka agar mereka berpikir, andai kata kalian mati dalam keadaan musyrik, apa yang akan diperbuat oleh Rabb kalian nanti di yaumul qiyamah? Bagaimana pendapat kalian? Mereka disuruh berpikir. Mereka pun marah. Mereka tidak suka dengan Nabi Ibrahim karena mereka telah mengikuti ajaran nenek moyang mereka sebelumnya yang telah membuat patung. Lalu Nabi Ibrahim pun karena beliau khawatir dimudaratkan oleh mereka, beliau melihat ke bintang dan mengatakan, aku lagi sakit. Dulu khurafatnya kaum Nabi Ibrahim, kalau ada orang lihat bintang begini lalu dia mengatakan aku sakit,
berarti orang tersebut punya penyakit menular. Oleh karenanya mereka tinggalkan Nabi Ibrahim. Nah, jadi mereka siksa di awal dialog. Mereka tinggalkan begitu saja. Sampai Nabi Ibrahim pun tidak memiliki pengikut dari orang yang dia dakwahi, kecuali istrinya Sarah. Oleh karenanya, karena tidak ada yang mau menerima dakwah beliau gara-gara kebodohan ini, beliau mengangkat tangan kepada Allah dan berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb kami, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud daripada doa Nabi Ibrahim ini adalah dia ingin yang menjadi pengikutnya adalah keturunannya sendiri. Dan benar apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim tersebut. Lahiran Nabi Ismail, ya, gara-gara kelahiran Nabi Ismail dan istrinya yang bernama Sarah bertauhid kepada Allah, ditempatkan di tanah yang tandus. Negeri tersebut subur bukan karena banyaknya rakyat, tapi subur karena ada satu orang yang bertauhid kepada Allah dan bayi yang akan menjadi nabi nanti. Siapa bayi tersebut? Ismail. Kemudian istrinya yang pertama yaitu Sarah melahirkan anak yang bernama Ishak. Dari Ishak inilah Nabi Ibrahim memiliki cucu-cucu dari para nabi. Maka beliau dijuluki sebagai apa? Abul Anbiya. Karena banyaknya keturunan dia yang menjadi nabi, maka dia dijuluki dengan Abul Anbiya. Terus generasi berganti generasi, kerusakan tetap kerusakan, dakwah tetap dakwah. Allah mengutus di setiap umat yang rusak seorang rasul yang misinya sama, memperbaiki kerusakan yang berawal dari zaman Nabi Nuh tadi. Kerusakan apa? Kerusakan akidah, kerusakan keyakinan. Kalau kerusakan dalam bentuk yang lain, manusia masih bisa bersatu. Misalnya, ada satu kelompok manusia, contoh saja zaman Nabi Adam. Mereka berada dalam satu akidah, yaitu akidah tauhid, satu keyakinan. Ya. Tidak ada di antara mereka yang membuat kelompok-kelompok, lalu kelompok-kelompok itu perang satu sama lain, kecuali maksiat per individu. Misalnya anak Nabi Adam saling membunuh, hanya itu. Tapi kerusakan berupa membuat kelompok-kelompok berperang berperang agama tidak ada. Makanya misi para nabi dan rasul sama, menyatukan manusia dalam satu akidah agar mereka satu dalam sebuah kelompok. Kata Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu taghut." Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Apa misinya? Misinya adalah mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah, jauhi tagut. Misinya itu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, setelah terjadi kerusakan akidah di zaman Nabi Nuh, maka materi yang disampaikan oleh para nabi ada 3 yang paling penting. Materi yang diajarkan oleh para nabi kepada umatnya ada 3. Maka barang siapa yang ngaku sebagai dai pengikut para nabi, kalau dia lupakan 3 materi ini, maka dia bukan pengikut dakwah para nabi. Karena cara dakwah para nabi jelas. Apa 3 materi itu? Yang pertama, memperkenalkan Allah kepada kaum mereka.
Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kepada kaumnya hak-hak Allah. Itu yang kedua. Saya mau nanya kepada antum, apa hak Allah paling besar? Hadis Mu'ad. Hak Allah yang paling besar apa? Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah tanpa berbuat syirik. Lalu berzikir kepadanya, ya, dan bersyukur kepadanya. Itu hak-hak Allah yang diajarkan kepada kaum mereka. Yang ketiga, yaitu diajarkan tentang balasan buat orang-orang yang bertauhid dan juga balasan buat orang-orang yang berbuat syirik. Tiga hal ini yang paling sering mereka sampaikan kepada kaumnya, agar kerusakan-kerusakan tadi bisa disatukan di atas at-tauhid, di atas Islam yang benar. Masih lanjut sejarah hidup kerusakan manusia. Berkembanglah manusia di negeri Arab dan juga negeri Syam. Dua negeri besar, Arab dan Syam. Di Syam Allah terus mengutus para nabi di situ karena pembangkangan Bani Israel. Ya. Bahkan Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya kepada Bani Israel, tidak tanggung-tanggung, supaya mereka beriman kepada Allah. Tapi apa mau dikata? Yu'ta zaka'an walam yu'ta zaka'an. Mereka itu memiliki kecerdasan tapi tidak memiliki kesucian. Sampai diutus Nabi Musa di tengah-tengah mereka yang membawa mukjizat yang jelas. Bahkan mereka saksikan bagaimana kemampuan Nabi Musa atas izin Allah mengalahkan Fir'aun. Mereka menyaksikan bagaimana lautan terbelah hanya dengan memukulkan tongkat. Mereka juga menyaksikan bagaimana mereka sendiri disambar oleh halilintar gara-gara meminta, kami tidak akan beriman kepada Wahai Musa sampai ketemu langsung dengan Allah. Disambar halilintar, mati, dihidupkan lagi. Belum mempan pula, tidak percaya pula kepala batunya orang-orang Bani Israel ini. Diutusnya Nabi terakhir dari Bani Israel, maunya dibunuh Nabi tersebut. Nabi siapa? Nabi Isa. Kalau di Syam, kerusakannya sudah tidak lagi karena kebodohan, tetapi karena mengikuti hawa nafsu. Ya. Afakullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Kata Allah, apakah setiap nabi yang datang kepada kalian yang ajarannya tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri darinya? Ditolak ajaran para nabi. Ini sudah terjadi kerusakan lain di Syam. Apa itu? Manusia mengekor kepada hawa nafsu, bukan lagi kebodohan. Sedangkan di daerah Arab, ya, berkembang keturunan Nabi Ismail dari hasil perkawinannya dengan wanita dari Yaman. Terus mereka berada dalam satu ajaran kakek mereka, yaitu Ibrahim alaihissalam. Namun generasi pun berganti generasi, ilmu mulai terkikis, manusia hanya tertipu dengan gaya ahli ibadah. Ahli ibadah yang bernama Amr bin Rabi'ah atau Amr bin Luhai al-Khuzai, dari garis keturunan Ismail, dari suku Khuza'ah. Seorang ahli ibadah yang dermawan, tapi dia tak punya ilmu. Tokoh dermawan, terpandang, ahli ibadah,
bodoh lebih berbahaya dari peminum khamr. Maka terjadilah kerusakan di Arab itu seperti kerusakan di awal. Itu orang-orang rusak karena kejahilan. Maka Amr bin Luhai atau Amr bin Rabi'ah dari suku Khuza'ah ini mulai memiliki pengaruh besar terutama di Ka'bah, karena dia ini selalu memberi minuman, makanan kepada jemaah haji. Orang-orang terkesima dengan sikap dan akhlaknya, kebaikan-kebaikannya, penampilannya. Namun apa mau dikata, dia orang bodoh. Suatu hari dia berangkat ke Syam, dan waktu itu dia belum berbuat syirik kepada Allah. Tapi ketika dia berangkat ke Syam, pergi berdagang, sebagaimana diceritakan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Nanti buka kitab Rahiqul Makhtum, tulisan saya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, di awal-awal bab Ad-Diyanatu Ahli Al-Arab. Ya, ideologi atau keyakinan orang Arab. Diceritakan ini, sempat diceritakan tentang Amr bin Luhai Al-Khuzai, atau nama lainnya dalam riwayat yang lain sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari, nama lain bagi Amr ini adalah Amr bin Rabi'ah, tapi yang terkenal Amr bin Luhai sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Khuzai. Nah, dia berangkat ke Syam, nih orang bodoh ini, ahli ibadah ini. Sesampai dia di Syam, dia temukan orang-orang Syam kalau mau meminta kepada Allah, mereka meminta melalui patung-patung mereka istimewakan. Syam ini Bani Israel. Ya. Ketika dia melihat orang Syam demikian kondisi beragamanya, apa dia katakan dalam dirinya? Kalau begini keadaan orang-orang Syam, maka inilah ajaran para nabi, tidak tanggung-tanggung loh. Bukan ajaran nenek moyang lagi, kata Amr bin Luhai. Ini ajaran para nabi. Kenapa? Karena sepengetahuan orang Arab, nabi dari keturunan Ibrahim itu banyaknya di Syam. Tapi sepengetahuan orang Syam, nabi terakhir itu akan diturunkan di mana? Di negeri Arab. Gitu. Orang bodoh ini pun melihat bagaimana orang-orang Syam meminta kepada Allah melalui patung. Jadi mereka tidak menyembah patung sebenarnya, tapi menjadikan patung sebagai apa? Perantara. Tapi mereka kufur gara-gara itu. Akhirnya Amr pun ketika kembali ke Mekah dikasih hadiah berupa patung. Patung yang bernama Hubal. Siapa nama patungnya? Hubal. Disebutkan dalam kitab Rahiqul Makhtum, kana Hubal suni'a minal aqiqil ahmar. Hubal itu adalah sebuah patung yang terbuat dari batu akik berwarna merah. Yang hobi batu, kalau batu warna merah apa istilah kita? Yang hobi batu, saya tidak tahu istilah kita, apalah namanya. Jadi saking istimewanya dibuat dari batu akik yang apa? Berwarna merah. Kata orang-orang pada saat itu adalah batu terbaik untuk orang-orang yang hobi batu. Namun Hubal waktu itu terputus tangannya sebelah. Akhirnya ketika dibawa ke Ka'bah, karena malu tangannya terputus sebelah, mereka patungan beli emas. Lalu emas itu dicairkan, dibakar, dibentuk tangan baru, kemudian tangan sebelah terbuat dari emas, bukan dari batu akik lagi. Akhirnya mulailah Amr bin Luhai ini berdakwah mengajak orang untuk menyembah patung tadi. Nah, itulah kebodohan yang menimpa orang-orang Arab sehingga mereka dijuluki dengan apa? Jahiliyah. Gara-gara Amr bin Luhai Al-Khuzai.
Ya. Kalau kita melihat sejarah dari awal tadi sampai pada zaman Amr bin Luhai al-Khuzai, yang menyesatkan manusia pelaku zina apa ahli ibadah? Ahli ibadah. Tidak ada dalam cerita yang menyesatkan manusia itu adalah peminum khamr. Karena ketahuan, ayo kita beragama, ajaran intinya adalah minum khamr. Mau ikut kita enggak? Enggak mau kita. Siapa yang mau ajaran utama minum khamr? Mau sholat aja harus mabuk dulu? Tidak ada yang mau. Ada yang mau? Tidak ada. Atau ajaran intinya adalah berzina, ganti gonta-ganti istri misalnya gitu ya. Secara naluri tidak ada yang mau. Dan orang tahu itu perzinahan. Hatta orang Syiah sendiri. Ya, sebagian mengatakan itu zina. Wang buktinya kami pernah tantang orang Syiah, tokoh Syiah, anak perempuannya cantik sekali. Ya kami bilang, kalau anda betul-betul ingin mengamalkan ajaran Syiah, anakmu kami mut'ah, saya akan ikut. Tidak mau dia karena anaknya lagi kuliah. Tidak mau dia, tokohnya tidak mau. Ini menunjukkan naluri dia mengatakan itu tidak pantas. Tapi kalau yang mengajak kita orang bersorban, jenggotan meskipun dikit putih di tengah misalnya gitu ya, jubah, celana di atas mata kaki, diajak kita kepada hal-hal yang sesat, belum tentu kita bisa memilah dan memilih, betul kan? Lihat tadi orang-orang jahil tadi, apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai mereka ikuti, sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa aku melihat Amr sedang menarik-narik ususnya di neraka karena dia yang pertama kali menaruh patung di Ka'bah. Maka gara-gara itulah di Ka'bah itu lahir patung-patung yang lain gara-gara kebodohan. Kebodohan siapa ini? Ahli ibadah. Ya. Ahli ibadah. Bukan kebodohan orang-orang yang berbuat maksiat. Karena orang-orang berbuat maksiat gampang diketahui kerusakannya. Tapi ini adalah kebodohan seorang ahli ibadah. Nah, pada saat itu iblis tidak tinggal diam pula. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Amr bin Luhai al-Khuzai ini dapat bisikan iblis karena dia selain ahli ibadah juga punya ra'iyun minal jin. Ra'iyun itu adalah kalau kita artikan dengan letter leg, intelijen. Apa namanya? Intelijen. Mata-mata dari kalangan jin yang meneliti sana sini. Yang biasanya itu dilakukan oleh dukun kalau di Indonesia. Dukun yang bersorban. Ya. Tiba-tiba ada Pak Ustadz atau Pak guru gitu, guru ngaji, dia bisa tahu yang gaib. Itu dia punya ra'iyun minal jin. Pembantu yang membawa kabar buat dirinya dari kalangan apa? Jin. Nah, ra'iyunnya si Amr ini memberitahukan bahwa di Jeddah ada patung yang pernah dibuat di zaman Nabi Nuh. Patung itu digali kembali oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Ditemukan 5 patung orang soleh tadi. Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa dan Nasra. 5 patung orang soleh. Nah, patung ini nanti dibagi-bagi. Patungnya diapakan? Dibagi-bagi. Sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari jalur Abdullah bin Abbas. Ya, walaupun hadis ini ada sebagian ulama mengatakan hadisnya terputus sanadnya, tapi riwayat Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari. Yang benar hadis ini sebagaimana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Karena di situ ada perawi yang bernama Atha yang tidak disebutkan Atha yang mana? Karena Atha waktu itu ada Atha Al-Khurasani dan ada Atha bin Abi Rabah. Kalau disebutkan Atha Al-Khurasani dari Ibnu Abbas maka hadisnya terputus. Karena Atha Al-Khurasani tidak bertemu Ibnu Abbas.
Kalau Atha bin Abi Rabah ketemu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka tetap memungkinkan Atha yang dimaksud adalah Atha Al-Khurasani atau Atha bin Abi Rabah, maka hadisnya diterima. Tentang riwayat 5 patung tadi dan pembagiannya disebutkan dalam riwayat Bukhari. Saya sampaikan ini supaya nanti kalau ada ustadz sempalan yang berbicara tentang riwayat Bukhari Muslim ada yang lemah, maka suruh jelaskan dulu kenapa lemahnya. Sengaja begitu. Karena ada ustadz yang melemahkan riwayat Muslim gara-gara tidak terima dengan hadis Ainallah, di mana Allah fis sama. Dilemahkan itu hadis tanpa dijelaskan secara ilmiah kenapa mereka lemahkan. Dan langsung menyandarkan kepada ulama tentang kelemahan. Naam, riwayat Bukhari tadi dilemahkan oleh Yahya Al-Qattan. Yahya Al-Qattan yang mengatakan bahwa Atha Al-Khurasani itu dhaif, maka hadisnya tidak diterima. Saya katakan hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis itu sahih, diterima. Karena Imam Bukhari punya sifat seperti gurunya Ali Al-Madini, teliti dalam meneliti sanad. Nah, patung 5 orang soleh itu ditemukan kembali di Jeddah. Di mana? Di Jeddah. Kata Ibnu Abbas, fa amma waddun fakanat likalbin bidaumatil jandal. Ya. Adapun patung Wad, yaitu tadi Waddan, patung pertama, setelah ditemukan maka dibagikan untuk Bani Kalb yang berada di Daumatul Jandal. Daumatul Jandal ini sebuah tempat yang dekat dengan Syam, ya, dan juga dekat dengan Tabuk. Qaryatun qaribatun min Tabuk. Daumatil Jandal. Patung Waddan tadi yang dibuat di zaman Nabi Nuh diserahkan kepada orang-orang yang ada di Daumatil Jandal. Tabuk itu jaraknya dari Madinah kira-kira 800 kilo. Ya, mengarah ke Syam. Nah, sebagian ulama mengatakan Daumatul Jandal dekat dengan Tabuk, dan ada yang mengatakan bagian dari Syam. Ini tidak bertentangan. Ya. Wa amma suwa'un kanat li Hudzail. Adapun patung Suwa', yaitu patung Suwa' yang ada zaman Nabi Nuh, itu diperuntukkan untuk orang-orang Hudzail. Hudzail itu perkampungan yang dekat dengan Mekah. Hudzail. Wa amma Yaghus fakanat li Muradin, summa li Bani Gutayf bil Jawfi inda Saba. Kata Ibnu Abbas, adapun patung yang ketiga yang bernama Yaghus itu diperuntukkan buat orang-orang yang berada di dekat Saba, Bani Gutayf, di terowongan di negeri Saba, dekat Yaman. Ya, nah, terowongan ditaruh Yaghus di situ. Dan untuk orang-orang Murad, ya, suku Murad. Adapun Ya'uq, patung Ya'uq dan juga patung Nasr itu dibagikan pada kabilah-kabilah lain. Ya. Kemudian dari situlah terjadi berbagai macam kerusakan kemusyrikan. Nah, diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala nabi terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki apa? Akidah. Memperbaiki akidah yang rusak tadi. Maka kata Imam Syafi'i, masih banyak waktu kah? Masih. Ya, kita tambah setelah jam 10 15 menit untuk tanya jawab nanti insyaallah. Berkata Imam Syafi'i, setelah
dipaparkan sejarah-sejarah ini, maka kita kembali kepada penjelasan Imam Syafi'i. Disebutkan dalam kitab Risalah yang masih kitab aslinya, saya belum tahu ada terjemahannya kitab Risalah ini, kitab Imam Syafi'i, yaitu di halaman 116 sampai 118 tentang manusia yang dihadapi oleh Nabi SAW adalah manusia yang sudah rusak tadi, entah mengikuti hawa nafsu maupun kebodohan. Kata Imam Syafi'i, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu wan nasu sinfan. Kata Imam Syafi'i, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allah mengutus beliau, sedangkan manusia waktu itu kondisinya ada dua keadaan. Sifat manusia waktu itu ada dua keadaan, kata Imam Syafi'i. Ahaduhuma ahlu kitabin qad baddalu min ahkamillah wa kafaru bihi wafta'alu kadhiban fasaghu bi alsinatihim wa khalatuhu bihaqqillahi alladhi anzala ilaihim. Yang pertama dari dua golongan yang dihadapi oleh Nabi adalah ahlu kitab. Sama mereka? Ahlu kitab. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengubah hukum-hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu. Mereka kufur kepada Allah. Mereka membuat-buat kedustaan, lalu mereka sebarkan dengan lisan-lisan mereka, dan mereka campur adukan kebatilan ini dengan hak-hak Allah Rabbul Alamin yang telah Allah turunkan kepada mereka. Dicampur adukan. Apa tujuannya? Agar manusia mengira sebuah kebatilan itu adalah kebenaran. Lanjut perkataan Imam Syafi'i. Wa qad dzakara Allah li nabiyhi min kufrihim. Allah pun telah menceritakan kepada nabinya bentuk-bentuk kekufuran kelompok ini. Di antaranya Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 78. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka, itu mereka ahlul kitab, ada yang memainkan kitab itu dengan lidah-lidah mereka. Artinya mereka mengubah makna-maknanya, mengubah hukum-hukumnya, mengubah maksud-maksudnya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Sa'di. Agar kalian mengira yang mereka ucapkan itu adalah bagian ajaran Alkitab, padahal bukan dari Alkitab. Kata Allah, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, lalu Allah bantah, itu bukan dari sisi Allah. Dan mereka mengatakan kedustaan atas nama Allah, sedangkan mereka tahu bahwa diri mereka dusta. Jadi bentuk kekufurannya apa? Mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak pas dengan hawa nafsu, ya ditinggalkan. Kalau pas, diikuti. Kalau tidak pas pula, dipas-paskan. Itu Yahudi. Ciri-ciri pengekor hawa nafsu begitu. Cari-cari dalil untuk diapakan? Dipas-paskan dengan pemahamannya. Ayat kedua,
yang menyebutkan tentang sifat mereka. Suratul Baqarah ayat 79. Ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Celaka bagi mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka. Dan mereka katakan ini dari sisi Allah, agar mereka menjualnya dengan harga yang murah. Celaka bagi mereka atas apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, dan celaka bagi mereka atas apa yang mereka hasilkan dari tulisan itu. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kecelakaan mereka dua dalam ayat ini. Celaka disebabkan oleh kesesatan yang mereka tulis dengan tangan mereka. Yang kedua, hasilnya mereka jual. Mereka jual kesesatan itu lalu mereka mendapatkan hasil. Ya, mereka celaka dari hasil itu. Dua kecelakaan. Sebabkan karena apa yang mereka tulis, dan kedua karena apa yang mereka hasilkan darinya. Berupa fulus, kedudukan, dan seterusnya. Ayat ketiga tentang sifat mereka disebutkan dalam surah At-Taubah. Nanti dibuka ayat 30. Kalau tidak 30, 31 lah. Allah katakan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Kata Allah, Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan, anak Allah. Nasrani mengatakan Masih anak Tuhan, Al-Masih ibnu Maryam, yaitu Isa. Itulah ucapan mereka dengan lidah mereka, sama dengan ucapan orang kafir sebelumnya, mengatakan ada Tuhan selain Allah. Padahal mereka punya ilmu. Punya ilmu mereka. Allah melaknat mereka, memerangi mereka. Bagaimana mungkin mereka itu bisa sesat padahal punya ilmu? Ya, ini sesat karena hawa nafsu. Kemudian jenis orang kedua yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah sinfun kafaru billah wa nasabu bi aydihim hijaratan wa khushuban wa suwaran wa nabazu wa labazuha asma'an da'awha alihatan fa'abaduha. Kata Imam Syafi'i, kelompok kedua mereka yang kufur kepada Allah, wabtada'u ma lam ya'dzan bihillah. Perhatikan kalimat Imam Syafi'i. Kelompok kedua ini suka mengada-ngada dalam beribadah. Ibtada'u artinya berbuat bid'ah. Jadi kesukaan mereka kelompok kedua ini adalah membuat yang baru yang tidak ada ajarannya dari kitab. Kalau yang pertama mengubah ajaran yang ada di kitab, yang ini murni tidak ada dari kitab. Ibtada'u, maka kata Imam Syafi'i, mereka berbuat bid'ah. Bagaimana bentuknya? Nasabu bi aidihim hijaratan. Mereka membuat patung-patung dari batu, dari kayu, dan membuat bentuk dan rupa. Itu kebiasaannya. Ya. Ini orang-orang jahil. Dan kalau mereka ditanya, mereka pasti jawab, ini ajaran yang kami anut dari turun temurun. Maka Imam Syafi'i berdalil dengan surat Az-Zukhruf,
Beliau katakan, wa qad dzakara Allahu jawaban min jawabihim li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Allah telah menyebutkan alasan-alasan mereka di hadapan nabinya kenapa mereka menyembah berhala. Alasannya adalah mereka mengatakan, dan diceritakan oleh Allah dalam surat Zukhruf ayat 23-an lah. Ya, surat Zukhruf. Kalau tidak ketemu nomor ayatnya, baca Zukhruf dari awal sampai akhir ketemu. Insyaallah ketemu. Kata Allah, mereka beralasan, kami telah dapatkan nenek moyang kami berbuat begini. Kami pun mengekor kepada mereka, akan mengikuti siapa? Nenek moyang. Inilah dua golongan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran dari kerusakan-kerusakan yang ada ini, yang membuat manusia itu rusak dan jauh dari akidah yang benar. Ada dua sebab yang asasi: mengikuti hawa nafsu dan kebodohan. Ya, mengikuti apa? Hawa nafsu dan kebodohan. Baru muncul sebab-sebab yang lainnya, seperti mentuhankan akal oleh orang-orang ateis, filasifah. Ya, makanya ahli ilmu kontemporer mengatakan sebab asasi yang menyebabkan manusia itu menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran para nabi sebelumnya, ada tiga sebab yang asasi. Yang pertama al-jahlu. Ya. Yang kedua ittiba'ul hawa. Yang pertama apa? Al-jahlu, jahil. Nanti saya akan jelaskan kejahilan apa saja. Karena ada kejahilan yang mendapat uzur. Ya. Yang kedua ittiba'ul hawa, mengekor pada hawa nafsu. Yang ketiga yaitu menjadikan akal lebih utama daripada dalil. Antum temukan enggak ini? Temukan. Setiap orang yang kita temukan menyimpang, pasti sebabnya mengarah ke salah satu dari tiga ini atau ketiga-tiganya. Jahil. Kalau ini terjadi pada para dai, maka jahil yang menimpa mereka yang membuat umat mereka sesat, jahil pada bahasa Arab. Kalau dai tidak bisa bahasa Arab, ini bahaya ini. Atau kalau dia bisa berbicara bahasa Arab, dia tidak tahu maksud dalam kaidah-kaidah bahasa Arab dan bagaimana ditempatkannya bahasa Arab dalam Islam. Kemudian kedua, biasanya jahil dalam apa? Kias. Selain jahil-jahil yang lainnya, banyak kita temukan bahwa kejahilan yang menimpa para dai, terutama dai muda, adalah jahil dalam urusan kias. Semua dikiaskan. Sampai ada orang ustadz yang luar biasa terkenalnya, ya, mengatakan bahwa keadaan perbuatan bid'ah maulid Nabi itu sama seperti beras. Ya kan? Kalau kita katakan beras dipakai untuk zakat, maka bid'ah dong pakai beras. Kita katakan dia tidak mengerti kias. Kias itu, kenapa beras itu dikiaskan ke gandum? Karena memiliki 4 syarat kias. Mau saya sebutkan 4 syaratnya? Kalau saya sebutkan takut antum bingung, karena belum masuk usul fikih. Tapi saya sebutkan dulu, biar antum di rumah mikir sambil bingung-bingung. Ya. Yang pertama, kias itu syaratnya adalah adanya aslun. Saya contohkan langsung aslun itu apa? Misalnya gandum. Di zaman Nabi makanannya apa? Gandum. Ya. Lalu yang kedua, far'un. Di zaman kita makanannya apa? Beras. Aslun dan far'un. Berarti sudah ketemu nih dua nih. Gandum dan beras. Beras dulu tidak dipakai di zaman Nabi untuk jadi makanan pokok. Yang dipakai apa? Apa? Gandum dan yang sejenis. Kemudian dua benda ini
memiliki illah yang sama, alasan yang sama yang bisa dijadikan kias, yang bisa terjadi kias di antara keduanya. Illah itu sebab. Sebabnya adalah sama-sama makanan pokok. Sama-sama apa? Sama-sama makanan pokok. Ya. Kemudian sebab yang keempat apa? Syarat yang keempat adalah hukum. Hukumnya sama-sama halal. Ketemu, bisa dikiaskan. Sekarang kita kias Maulid Nabi. Ya. Maulid Nabi far'un apa aslun? Tanya. Dia bisa dijadikan tempat kias atau barang yang akan dikiaskan. Nah, masuk kedua-duanya. Di zaman Nabi, Nabi lahir, dia tahu nggak dia? Tahu, berarti aslun. Aslun dikiaskan dengan aslun tidak bisa. Sekarang kalau ada orang kiaskan jagung dengan beras, maka tidak boleh. Kenapa? Keduanya sama-sama far'un. Kalau dikiaskan kurma dengan gandum tidak boleh pula, karena keduanya sama-sama aslun. Bagaimana maulid bisa dikiaskan dengan maulid? Tidak bisa, tidak ada bisa masuk dalam kias. Ini menunjukkan dia tak paham tentang kias. Berarti tidak pernah belajar usul fikih mengenai syarat-syarat kias. Dan ini yang berbahaya pada lisan para da'i. Bahaya jahil seperti ini. Nah, bisa bahasa Arab, tapi dia membuat sendiri kias dan seterusnya. Kemudian ittiba'ul hawa. Yang kedua, ketiga apa tadi? Mengikuti akal. Sekira jam 10 sudah masuk. Ada yang mau bertanya? Ini dia pertanyaannya. Banyak pertanyaan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa pendapat Ustaz dengan aksi demo besok mengenai Indonesia bebaskan Baitul Maqdis? Demo tentang pembebasan Baitul Maqdis sudah berapa puluh tahun? Dari kapan? Bebaskah dia? Tidak bebas. Apa kata Allah? Cara untuk membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Islam dari musuh atau kaum muslimin dari musuh, ketika kita lemah nih. Ketika kita lemah, kata Allah yang pertama, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kalian sabar dan bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka tidak akan menimpa kalian. Saya mau nanya, ada enggak dalam Islam yang menyuruh kita demo untuk memerangi musuh? Tidak ada. Baitul Maqdis tidak separah orang-orang Bani Israel pada saat ditindas oleh Fir'aun. Apa modal mereka waktu lemah? Modal mereka waktu lemah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Kalau kita sibukkan manusia dengan dua hal ini, insyaallah Yahudi itu kalah. Dan Yahudi itu senang, semakin kita demo semakin senang dia. Kenapa? Karena Yahudi tahu demo itu bukan ajaran Islam. Kalau Islam, Muslim kembali ke ajaran mereka dalam kisah Nabi, dalam kisah Bani Israel ini, yaitu kami jadikan mereka kuat, jadikan mereka pemimpin, menguasai bumi, kata Allah, dan mereka memberikan hidayah dengan petunjuk kami karena dua perkara. Lamma sabaru, tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami, kuat akidah mereka. Nabi Musa mentargetkan memperkuat akidah Bani Israel sehingga Firaun mati bukan dari pedang Bani Israel, mati karena disebabkan kuatnya akidah, bukan karena jumlah. Bukankah sebelumnya Bani Israel ditindas? Kenapa mereka ditindas tak punya kekuatan? Karena akidah mereka rusak. Sama dengan Firaun, rusak akidahnya, maka yang menang yang punya materi dan kekuatan dunia. Tapi ketika kita kuat akidah kita, keyakinan kita, maka jumlah bukan menjadi ukuran. Sebagaimana kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Ikrimah bin Abi Jahal ketika menghadapi Musailamah Al-Kadzdzab,
Apa kata Abu Bakar dalam selembar suratnya? Ketika Ikrimah mengirim surat ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kami sedikit, Musailamah 40.000. Dibalas Abu Bakar, karena tidak ada pasukan lagi di Madinah kecuali pasukan Khalid yang ada di Kufah. Kalau mereka menang, mereka boleh membantu orang-orang Yamamah. Tapi Abu Bakar tidak punya pasukan tambahan. Dikirim selembar surat. Apa kata Abu Bakar kepada Ikrimah bin Abi Jahal? Pasukan semacam kalian tidak akan pernah dikalahkan oleh musuh, kata Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar tahu akidah para sahabat itu kuat. Kalian tidak akan pernah kalah hanya karena jumlah, tapi kalian akan kalah bila kalian melanggar daripada perintah-perintah Rabb kalian. Jauh dari sunnah Rasulullah SAW akan kalah. Makanya tidak ada cerita para sahabat itu pakai cara mereka. Mereka ingat cara Rasulullah SAW. Saya contohkan. Rib ibn Amir radhiyallahu anhu, seorang panglima biasa, bahkan mungkin kita tidak kenal namanya. Baru kali ini mungkin antum kenal namanya. Saya juga baru beberapa bulan yang lalu baca tentang nama ini. Rib ibn Amir radhiyallahu anhu arda. Nama yang terselip dalam sejarah perang Qadisiyah. Lihat apa yang dia katakan di hadapan Raja Persia, panglima Persia yang bernama Rustum. Singkat cerita, Rustum mengatakan kepada Ribi bin Amir, kalau begitu berikan kesempatan kami untuk berunding dulu sebelum perang. Berapa hari? Sehari, 2 hari atau 3 hari? Kata Ribi bin Amir, sendirian di hadapan Rustum. Kata Rustum, tidak sehari, tidak 2 hari, tidak 3 hari, lebih dari itu. Lihat kalimat Ribi bin Amir, demi Allah, kami tidak pernah temukan Nabi kami mengajarkan kepada kami sebuah sunnah, memberikan kesempatan buat musuh lebih dari 3 hari untuk berunding kalau sudah bertemu. Hanya 3 hari kesempatan Anda. Sunnah Nabi kami 3 hari saja. Lebih dari 3 hari perang. Kalau enggak, maka kalah kaum muslimin. Kenapa? Melanggar satu sunnah dalam perundingan. Kalau sudah ketemu, tidak boleh berunding lebih dari 3 hari. Pilih, bayar jizyah, perang, masuk Islam. Mereka pilih perang, menang kaum muslimin. Masalahnya kita zaman sekarang mau pakai cara kita dengan demo. Ataukah dalam ajaran Nabi? Tidak ada. Nabi mana yang mengajarkan kita demo? Maka semakin hari semakin lemah kita. Semakin lemah. Maka sibukkan manusia dengan ajak mereka untuk memperbaiki akidah. Tidak usah demo aksi seperti itu. Doa, ya Allah, saudara kami di Palestina sedang tertindas. Engkau maha kuat, engkau maha mulia, engkau maha tinggi, engkau maha besar. Kalahkan musuh mereka. Doa. Kalau akidah mereka benar, Allah akan kirimkan pasukan dari kalangan malaikat. Dengan sebab doa kita yang lemah di negeri-negeri kaum muslimin. Jangan ikuti cara Yahudi untuk memerangi Yahudi. Ya, ini cara Yahudi. Senang Yahudi. Yahudi sudah tahu kalau kita pakai cara mereka kita kalah. Mana tadi? Kenapa Allah Subhanahu wa taala, ini tolong jangan ditulis SWT ya. Tulis Allah aja atau Allah Subhanahu wa taala. Membiarkan iblis menggoda manusia untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu. Padahal bisa saja Allah menghentikan perbuatan iblis itu. Hikmahnya untuk membedakan mana yang kafir, mana yang mukmin. Ya. Kalau tidak ada iblis tidak ketahuan mana yang mukmin, mana yang kafir. Dan ini merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Untuk lebih jelas hikmah daripada semua ini, nanti mati dulu kita, masuk surga atau neraka dulu baru tahu. Ya. Itu sebatas pengetahuan saya dari penjelasan para ulama. Bagaimana jika ada seorang ustadz yang ditahdzir karena ada materi yang disampaikan dianggap menyimpang? Apakah kita masih boleh mengikutinya untuk kajian-kajian dengan tema yang lain? Misalnya menghafal Quran atau
yang atau apa ini? Tentang yang lainnya. Ciri-ciri penyimpangan zaman sekarang bagaimana Ustaz? Kalau penyimpangannya ya penyimpangan far'iyah, furu', maka kita tetap memakai ustaz tersebut. Ya, dalam urusan far'u. Tapi kalau penyimpangan dari urusan akidah dan manhaj, tinggalkan, sama sekali tidak ada manfaatnya. Misalnya landasan, misalnya memahami Allah di langit atau tidak. Ini sebagai tolak ukur. Para ulama mengikuti sunnah Nabi mereka dalam memberikan tolak ukur kepada dai yang akan mereka pelajari ilmunya. Dulu waktu zaman Jahm bin Safwan. Kenal Jahm bin Safwan? Ya, salah seorang tokoh Jahmiyah yang dia memiliki sifat orator yang luar biasa. Kata Imam Zahabi, lahu ahla kalamin. Dia punya kalimat yang begitu manis. Kalau khutbah siapa yang tidak dengar dia? Kalimatnya begitu menakjubkan. Ahli ilmu pun mereka penasaran. Didatangi rumahnya Jahm bin Safwan. Dites sebenarnya dia ini akidahnya kemana? Ditanya oleh ahli ilmu, aina Allah ya Jahm? Tunjukkan kepada kami wahai Jahm, di mana Allah? Jahm bin Safwan. Ya. Jahm bin Safwan masuk dulu ke rumahnya. Tidak langsung jawab. Dia lagi mikir apa? Mungkin terima wahyu dari setan di dalam. Dia mikir, bingung, ditanya aina Allah, dia tidak bisa jawab. Lalu dia keluar lagi. Dia mengatakan, inna Allah laisa fis sama' wa innama huwa hahuna fil ardi. Kata Jahm bin Safwan, Allah itu tidak di langit, tapi dia di sini nih, di bumi. Akhirnya dia didesak dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, yang akhirnya dia mengatakan Allah itu tidak punya sifat, yang berujung pada peniadaan Allah itu sama sekali tidak ada zatnya. Lalu dia disembelih di Idul Adha oleh Khalifah kaum muslimin Abdul Malik bin Marwan di waktu Idul Adha. Pengetesnya begitu. Maka kalau ada ustaz yang mengatakan Allah tidak di langit, ini tidak jauh bedanya dengan sunnah Jahm bin Safwan. Jauhkan. Jangan belajar dengan dia. Karena dia akan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, dan antum tidak bisa memilah dan memilihnya. Ya. Saya pertama kali baca kitab 37 masalah populer yang ditulis oleh salah seorang ustaz yang ada di Pekanbaru dan sudah terkenal, tidak perlu saya sampaikan nama. Saya tidak bisa tidur di rumah saya 2 hari. Saya tidur di maktabahnya Minhajus Sunnah selama 2 malam untuk meneliti syubhat ini. Dia bawa perkataan para ulama masalahnya. Orang baca kitab itu kalau dia tidak punya filter bisa sesat. Dia harus bisa bahasa Arab dan tahu rujukannya. Ya. Dan saya bersyukur kepada Allah selama 2 malam saya bisa tidur di maktabah dan meneliti tentang hadis aina Allah itu, yang dia bawakan perkataan ulama yang benarkan bahwa Allah tidak di langit. Ternyata dia campur adukan antara ulama ahlu sunnah dengan ulama ahlu kebatilan. Di antara contohnya dia bawakan nama salah seorang pengingkar Rasul dalam kitab 30 masalah populer, dan semua orang saya yakin tidak paham tentang nama ini. Di situ terselip nama seorang yang hidup pada tahun 400, yang lahir pada tahun 403 Hijriah. 406 Hijriah. Yang bernama Muhammad bin Husain bin Fairuq al-Asbahani. Orang ini kata Imam Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, dia punya 100 karya tulis. Bayangkan, cerdasnya tinggi. Sultan kalah pengaruh dari dia kalau berbicara. Sultan Mahmudah ahlu sunnah ini sultan di zaman itu. Sultan bingung bagaimana mengeksekusi orang ini. Pernah ditanya oleh Sultan Muhammad bin Husain ini, yang mengatakan, ditanya oleh Sultan, bagaimana menurut anda tentang Rasulullah? Muhammad bin Husain al-Fairuq al-Asbahani mengatakan, Muhammad itu dia jadi Rasul waktu dia hidup, setelah mati tidak Rasul lagi. Sultan bingung bagaimana mengeksekusi orang ini. Wong pengaruh Sultan lebih sedikit daripada pengaruh dia di hadapan rakyat. Akhirnya dikasih racun, dia mati. Mati diracun oleh Sultan.
Dan penulis kitab 37 masalah populer tadi mengatakan bahwa ini ulama. Ini bukan ulama. Ini ahli kebatilan. Ini yang saya khawatirkan pada teman-teman. Kalau biasa ikut kajian orang yang subhatnya kuat, dia tidak bisa memfilter mana yang hak, mana yang batil. Saya sendiri pun hampir demam, tidur 2 malam di maktabah gara-gara subhat ini. Saya demam. Nanya istri saya. Sampai istri saya mungkin sudah curiga saya poligami lagi. Iya. Malam Sabtu, malam Minggu saya tidur di maktabah Minhajus Sunnah. Ya. Kemudian yang harus kita hindari pula adalah mereka yang rusak manhajnya. Jauhi. Ya, saya sering mengibaratkan kita belajar sama seorang itu, melihat kesalahannya seperti melihat air nih. Kalau di dalam air ini masuk sehelai rambut, apa yang dibuang? Air apa rambut? Rambut dibuang. Ya. Seperti itu kesalahan orang dalam far'iyah, furu' agama. Ya. Kesalahan cabang-cabangnya. Maka jangan tinggalkan ustadznya, tinggalkan kesalahannya tadi. Ya. Tapi kalau air tersebut tercampur najis, rusaknya akidah, itu najis dalam agama kita. Allah katakan tentang kaum musyrikin, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis akidahnya. Maka kalau air tercampur najis, apa yang dibuang? Air apa semuanya? Semuanya dibuang. Begitu. Maka jangan main-main dengan syubhat. Asy-syubhatu khattafa wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar, ikhwan. Hati itu lemah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya. Ya memang mau nanya. Apakah hukumnya jika kita mengunjungi tempat sejarah seperti candi-candi Borobudur? Jangan kunjungi. Nanti baca syarah hadis yang punya kitab Bahjatun Nadirin, syarah Riyadhus Shalihin. Lihat hadis Aisyah, hadis nomor 2 kalau salah di kitab Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Bukhari. Di mana Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada sekelompok tentara yang tenggelam dalam bumi bersama orang-orang yang menonton mereka. Sekelompok tentara ini ingin memerangi Ka'bah karena di Ka'bah ada Imam Mahdi yang tersembunyi, yang bersembunyi. Fa idza kanu bi baida'a yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semua yang ada di situ ditenggelamkan dalam bumi. Ya, yang mau memerangi maupun yang nonton. Kata Syekh Salim Al-Hilali, hendaklah kita menjauhi tempat-tempat yang berbau kemaksiatan, apalagi Borobudur. Takutnya turun azab meskipun kita tidak beribadah ke sana, azab itu menimpa kita juga. Jauhi. Masih banyak tempat lain untuk kita berkunjung. Ya, berwisata ke Ka'bah lah gitu ya, umroh gitu. Lebih besar pahalanya. Ya kan? Daripada ke Borobudur, apa mau dicari sana? Ya, nggak usah ke sana ya. Hanya orang-orang jahil seperti itu. Banyak baca hadis Nabi, ya, banyak baca Al-Quran agar kita lebih bermanfaat hidup. Mau apa ke Borobudur? Tadabbur alam. Tadabbur alam di sekitar kita juga banyak alam. Laki-laki tadabbur aja istrinya, dia akan tahu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kok gimana cara tadabbur istri, Ustaz? Lihat istri antum. Kalau antum dekat dengan antum di rumah, bosan dia, ya tidak? Kalau jauh, ditelepon terus, kapan pulang bang, kapan? Itu uniknya istri. Ya. Dan sukanya ngomel-ngomel istri. Anehnya dia ngomel, dia cinta sama kita. Itu dia. Cukup itu tadabbur daripada alam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, kenapa kalian tak mau perhatikan? Ngapain lihat Borobudur? Allah katakan wa fi anfusikum. Gitu. Nanya dokter di belakang yang suka periksa bagian dalam. Pernahkah ya kita memerintahkan jantung kita, liver kita, kemudian lambung kita untuk bekerja sesuai dengan keinginan kita? Tidak pernah kan? Itu langsung diatur oleh Allah. Lihat bagaimana kebesaran Allah pada diri kita. Luar biasa. Luar biasa. Tidak perlu lihat Candi Borobudur ya. Bagaimana cara mengajak kembali orang yang telah menyimpang dari agamanya Islam dengan cara yang lemah lembut? Ya, cara mengajarkannya
adalah terus mendekatinya, ya. Berikan dia gambaran. Biasanya orang seperti ini lebih banyak diberi targhib, ditakut-takuti dengan neraka. Karena dia kan paham dia tentang keadaan dirinya. Berikan targhib dan juga jangan lupa tarhib, motivasi untuk ke surga. Itu caranya, ya. Dan jangan keluar dari dalil. Bawa ayat-ayat Allah dan berikan kisah kepada mereka. Kisah orang-orang yang menyimpang, bagaimana keadaan mereka diazab oleh Allah. Sebagaimana Allah isyaratkan dalam surat Qaf, kalau dia punya hati dia akan kembali kepada kebenaran. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Dalam sejarah orang yang menyimpang itu ada pelajaran bagi mereka yang masih punya hati, ya, dan dia mau mendengar. Ustadz, adakah doa untuk berlindung dari hawa nafsu? Ada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doa. Yang punya doa dan wirid saya kira ada dalam doa dan wirid Ustaz Yazid. Cari di halaman berapa, cari sendiri, jangan suruh saya cari, ya. Enak aja antum makan, enggak pernah cari. Bagaimana jika ada seorang tadi sudah ini tolong dibaca nih, saya bukan dokter soalnya. Ini baca dulu, itu baca. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya di luar tema. Di luar tema? Ya, asal jangan keluar masjid yang bertanya. Saya sudah Jazakallah khair. Ya, ani abudullah wajtanibu tagut. Tagut zaman sekarang bentuknya bagaimana? Tagut itu banyak. Tagut itu apa? Banyak. Afwan, saya duduk begini ya. Ini kaki anak pernah patah soalnya, maka harus diselonjor dikit. Tagut itu banyak, tapi kata Ibnu Qayyim, ru'usnya ada 5. Ru'usnya ada 5. Ru'usnya ada 5, pemimpinnya 5. Pertama iblis laknatullah. Yang kedua orang yang mengajak orang lain menyembah dirinya. Ya. Yang ketiga orang yang disembah orang lain walaupun dia tidak ajak, tapi dia rela, dia suka disembah orang walaupun dia tidak ngajak orang lain menyembah dirinya. Yang keempat orang yang mengakui ilmu gaib. Biasanya ini siapa? Para tidak normal. Ya, orang yang tidak normal. Dukun. Yang kelima yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tentu yang kelima perlu dirinci. Sebagaimana rincian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kalau dia mengatakan hukum Allah lebih baik dari hukum manusia dan dia yakini hukum Allah lebih baik dari hukum manusia, maka dia fasik. Kalau dia katakan hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum manusia lebih baik dari hukum Allah, maka dia kafir. Yang ketiga, kalau dia katakan hukum Allah dengan hukum manusia itu sama, dia juga kafir. Dirinci, ya. Ini togut-togut tersebut. Ya, saya kira demikian dulu ya, karena saya ada undangan walimah. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, insyaallah taala. Katanya saya ada jadwal tanggal 17 ya. Oke, insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kesalahan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.